Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini adalah informasi yang menunjang dan mendorong pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Upaya ini dilakukan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mana DPR RI sepakat dengan solusi terbaik untuk honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, dengan demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. DPR RI tegaskan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara. Sebagai pemangku kebijakan penting tentunya, DPR berperan dalam memberikan masukan terhadap keberlangsungan nasib para tenaga honorer. Di samping itu, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB juga tengah mencari solusi atau jalan tengah untuk penanganan penataan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara. Sesuai arahan dari Presiden Jokowi bahwa nasib tenaga honorer harus diputuskan sebelum November 2023. Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah satu ketegasan dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, bahwa nasib tenaga honorer harus diputuskan sebelum November 2023. Mengingat 28 November 2023 adalah tenggat waktu masa penghapusan tenaga honorer. Maka sebelum itu, oleh Presiden menegaskan supaya ada jalan tengah terbaik untuk nasib honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diperkuat dengan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pegawai non-ASN atau non-P3K masih dapat bekerja hingga 28 November 2023. Nah, tentunya setelah 28 November, bagaimana Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. Dalam peraturan pemerintah tersebut memandatkan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 baik di instansi pemerintah pusat, demikian pula di instansi pemerintah daerah. Adapun solusi yang harus diperoleh tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu tenaga honorer maupun pemerintah, dan tentunya menghindari yang disebut dengan PHK massal atau pemutusan hubungan kerja secara massal. Hal ini dilakukan untuk memperjelas status para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di pemerintah. Maka dari itu, Kementerian Pan-RB juga berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari DPR, DPD, APPSI, APEKSI, APKASI, perwakilan tenaga honorer non-ASN, demikian dengan para akademisi dan berbagai pihak lainnya. Selain itu, DPR juga memberi penegasan terhadap masa depan tenaga honorer, diantaranya tidak ada PHK massal dan seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN P3K. Ingat Bapak Ibu ya, di balik tidak boleh ada PHK massal, maka seluruh tenaga honorer non-ASN diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Jadi inilah ketegasan dari DPR RI terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Hal ini dipertegas oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang bahwa pengangkatan dan peralihan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K oleh pemerintah melalui Kemenpan RB
harus dapat direalisasikan paling lama 28 November 2023 mendatang ini. Nah, tentunya dengan apa yang disampaikan oleh DPR RI dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, bahwa honorer diangkat sebelum ya atau paling lambat 28 November 2023 mendatang ini, maka jelas ini adalah kabar baik untuk Bapak Ibu honorer, maka Bapak Ibu honorer tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah tentang nasibnya pada tahun 2023 tahun ini. Dijelaskan pengangkatan itu tidak hanya terhadap 2.360.363 tenaga honorer atau non-ASN yang terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga administrasi saja, sebagaimana tercatat dalam data Kemenpan RB. Artinya, tidak hanya yang sudah terdaftar dalam database BKN itu yang akan diangkat menjadi ASN, tetapi oleh DPR RI menghimbau supaya semua honor non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah diangkat menjadi ASN. Jadi di sini tegaskan melainkan kepada seluruh tenaga honorer, baik itu tenaga kebersihan atau office boy dan juga satuan polisi pamung praja atau Satpol PP serta tenaga honorer lainnya. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini. Ini ujar Junimat Girsang kepada wartawan pada hari Jumat 14 April 2023 di Jakarta. Lebih lanjut dikatakannya bahwa tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K itu, karena pengangkatan itu bersifat otomatis. Oleh karenanya, Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menjelaskan, ke depan pasca telah dilakukannya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini, para kepala daerah dipastikan sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang, tentunya ini tanpa persetujuan formasi dari pemerintah pusat. Mengingat jumlah tenaga honorer secara nasional saat ini 50% bertugas di pemerintah daerah atau bertugas di Pemda. Jadi pengangkatan ini katanya bersifat otomatis bagi semua honorer yang memiliki hak yang sama diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun setelah itu, bagi kepala daerah tidak boleh lagi melakukan pengangkatan honorer tanpa izin formasi dari Kemenpan RB, terangnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI juga, Yanwar Prihatin, juga menegaskan tidak akan terjadi penghapusan atau PHK massal terhadap tenaga honorer pada akhir 2023 tahun ini. Nah, ini artinya Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa para DPR RI ya mengatakan bahwa jangan ada atau tidak boleh ada penghapusan tenaga honorer. Bahkan dihimbau oleh para anggota DPR RI, dan di sini juga ada dua Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Junimat Girsang dan Yanwar Prihatin yang selalu mendorong pemerintah untuk mengangkat para honorer ini menjadi ASN P3K. Jadi hal ini juga disampaikan oleh Yanwar Prihatin pada hari Senin 24 April 2023. Jadi apa yang disampaikan oleh Yanwar Prihatin itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang bahwa semua honorer itu diangkat menjadi ASN. Menurut dia, tenaga honorer selama ini resah dan gelisah tentang nasib pengabdian mereka di lembaga pemerintahan. Kedudukan mereka terancam karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 bahwa pegawai non-ASN atau non-P3K dapat bekerja hingga 28 November 2023. Ketentuan ini, kata dia, menjadi sumber keresahan di kalangan pegawai non-ASN selama ini. Hal ini pula yang selama ini telah menjadi pendorong munculnya gelombang aksi dan protes di kalangan pegawai non-ASN. Di sisi lain, penerimaan pegawai P3K terbatas formasinya. Meski begitu, tidak sedikit tenaga honorer yang kurang beruntung dengan kesempatan ini. Mereka juga dalam arti honorer mengeluhkan nilai ambang batas atau NAB atau yang disebut dengan passing grade dalam hal perekrutan P3K yang sangat terlalu tinggi yang sulit diterobos. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak lolos passing grade.
Kondisi ini tentunya membuat mereka yang sudah lama mengabdi merasa keberatan bersaing dengan sesama mereka yang lebih muda. Seterusnya, Komisi 2 DPR RI selama ini telah mendesak Kemenpan RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini, dalam arti pengangkatan honorer menjadi ASN. Sebab dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya, kata politisi PKB ini. Ia juga mengingatkan selama ini tenaga non-ASN membantu pemerintah dalam pelayanan publik, administrasi, dan urusan-urusan teknis lainnya. Karenanya, mereka harus memiliki kejelasan nasib. Yanuar mengungkapkan atas desakan Komisi 2 DPR RI, Menpan RB Azwar Anas, menyanggupi penyelesaian tenaga honorer tidak akan merugikan siapapun. Ia menyebutkan ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan serius, seperti tidak ada PHK massal tenaga honorer. Tenaga honorer ini akan tetap bekerja di instansi pemerintah, katanya. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan penegasan atau ketegasan para DPR RI, terutama ini disampaikan dari Komisi 2 dan komisi lainnya, supaya jangan ada PHK massal di tahun 2023, melainkan dihimbau supaya ada pengangkatan massal atau pengangkatan seluruh honor non-ASN yang telah bekerja selama ini di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, supaya diangkat menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.